Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian pembacaan kitab Bulughul Maram dengan mengacu kepada syarah yang berjudul Minhatul Allam, syarah Bulughul Maram. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis nomor 273. Wa nahwuhu an Abi Sa'idin marfu'an indal khamsah. Redaksi yang semisal dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu' diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa fihi, dan dalam hadis itu ada riwayat wa kana yaqulu ba'da at-takbiri a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dan dalam riwayat tersebut ada tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai takbiratul ihram beliau membaca a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Tentang status hadis ini, ulama berbeda pendapat apakah statusnya hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Sebagian ada ulama yang mengatakan hadisnya dhaif dan ada yang mengatakan hadisnya hasan. Sehingga ini termasuk di antara lafaz ta'awud ketika sholat yang mukhtalaf, yang diperselisihkan mengenai validitasnya. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh penulis dalam hal ini adalah wabil jumlati faman awwala ala syawahidihi ra'a thubut al-hadis. Kesimpulannya, menurut ulama yang memperhatikan semua syawahid, syawahid artinya adalah riwayat yang lain yang mendukung, maka status hadis ini adalah hadis yang sabit, hadis yang valid sampai kepada Nabi SAW, dan sanadnya hasan. Sehingga doa iftitah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini statusnya sabitun sahih dan sanadnya hasan, meskipun ada sebagian perawi yang di situ dikritik oleh sebagian ulama, namun ini tidak mempengaruhi derajat hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang redaksi ta'awud yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa redaksi yang sahih. Saya bacakan sebuah artikel yang berjudul Siyagul Isti'adzah As-Sahihah. Redaksi-redaksi ta'awud yang sahih. Artikel ini ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim. Redaksi yang pertama adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitani ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan itu redaksi yang paling pendek. Redaksi ini diajarkan dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah di surat An-Nahl ayat 98. Allah taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian mau membaca Al-Qur'an, maka fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berdasarkan ayat ini, maka redaksi yang bisa kita baca ketika membaca ta'awud adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini juga didukung oleh sebuah hadis dari Sulaiman bin Surdi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, istabba rajulani 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun. Ada dua orang yang sedang berantem. Mereka saling mencaci maki dan di dekat mereka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiba. Salah satu di antara dua orang ini mencela temannya dalam kondisi emosi.
wa qad ihmarra wajhuhu, wajahnya memerah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la u'allimu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku ajarkan satu kalimat, kalau kamu mau mengucapkannya, maka emosi yang saat ini kau alami akan hilang. Marah yang saat ini kau alami akan hilang. Kalimat apa itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Andaikan dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka marahnya akan hilang. Faqalu lirajul, kemudian masyarakat yang berada di sekitarnya mengatakan kepada orang yang sedang marah tadi, ala tasma' ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Enggak kamu dengar tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong apa? Kamu tadi enggak dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Agar ditiru oleh orang itu. Tapi si orang yang marah ini justru mengatakan, inni lastu bimajnun, aku bukan orang gila. Aku enggak gila kok. Sehingga dia diajari kebaikan malah menolak, ya. Dan beralasan aku enggak gila. Dan orang kalau lagi marah, siapa yang mengendalikan? Orang mengendalikan marah itu ataukah marahnya mengendalikan dirinya? Yang terjadi yang mana? Emosi mengendalikan manusia. Karena itulah ketika Musa marah, Allah Subhanahu wa taala menyebut walamma sakata 'an Musal ghadabu. Subjeknya itu marahnya. Ketika emosinya Musa itu mulai diam. Ketika emosinya Musa mulai diam. Sehingga Allah menyebut subjek dalam peristiwa marahnya Musa, dalam peristiwa ketika Musa sedang marah, subjeknya adalah emosinya Musa, marahnya Nabi Musa alaihissalam. Walamma sakata 'an Musal ghadabu akhadhal alwah. Ketika emosi Musa itu mulai diam, marahnya mulai turun, Musa memanggil lauh, ya, al-alwah, suhuf-suhuf yang di situ berisi tulisan Taurat. Karena saat Musa itu marah, Taurat itu dilempar oleh Musa. Taurat dilempar oleh Musa, sehingga kertas-kertasnya itu berhamburan. Kemudian Allah katakan, walamma sakata 'an Musal ghadabu akhadal alwa. Ketika emosinya Musa sudah mulai turun, Musa pun mengambil kertas-kertas Taurat tadi. Bapak Ibu, melempar Quran hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Ada mushaf, Bapak lempar. Hukumnya apa? Ya? Perbuatan haram, dosa besar. Bahkan jika itu dilakukan dengan niat melecehkan Quran sampai pada tingkatan kekufuran. Nabi Musa alaihissalam ketika marah, ketika emosi, melempar Taurat. Wa fihi kalamullah. Dan di dalam Taurat ada firman Allah. Tapi kenapa Musa ketika itu tidak dihukumi sebagai orang yang melakukan kesalahan besar? Dalam arti dianggap sebagai pelaku dosa besar. Karena ketika emosi sampai pada tingkatan al-ighlaq. Sampai pada tingkatan al-ighlaq. Apa itu ighlaq? Ighlaq adalah menghilangkan akal. Sehingga saat emosi nutupi akalnya, sampai dia nggak sadar kalau di tangannya ini adalah Taurat yang berisi kalamullah, dilempar jemaah. Makanya perbuatan yang dilakukan oleh orang yang marah besar sampai hilang akal tidak diperhitungkan. Dari situlah turunannya adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam kondisi al-ighlaq, statusnya apa? Tidak sah. Sehingga cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, kalau sebatas dalam kondisi marah, sah atau tidak? Cerai dalam kondisi marah, sah atau tidak? Sah. Dan yang menyebabkan tidak sah itu ketika marahnya memuncak, menyebabkan akalnya tertutupi. Nabi SAW mengatakan, la itaqa wa la talaqa indal ighlaq. Tidak ada bentuk talak, tidak sah talak maupun pembebasan budak dalam kondisi ighlaq.
yaitu ketika marah sampai puncak sehingga hilang akal. Kadang orang kalau sudah marah besar itu Masya Allah ya, dia itu nggak sadar kanan kirinya, sehingga emosi itu bisa menghilangkan akalnya. Karena itulah orang ketika marah besar dinasihati nolak. Makanya orang ini ketika marah pada saat mereka saling berantem di dekat Nabi SAW, mereka saling mengejek. Kemudian dikasih tahu oleh Nabi SAW kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, malahnya itu hilang. Tapi dia malah bilang, lastu bimajnun, aku bukan orang gila. Ibaratnya begini, dinasihati oleh Nabi SAW tapi dia menolak. Itu kan perbuatan jahat, perbuatan yang jelek. Tapi Nabi SAW ngasih uzur karena orang ini sedang marah. Ada ibu-ibu yang sedang berada di kuburan. Kalau wanita marah, itu beda dengan lelaki ya. Bawaan marah wanita itu ke arah sedih, nangis, sedih. Sehingga lebih ke arah perasaannya yang bermain. Ibu ini karena saking sedihnya, dia di kuburan ya, berziarah ke makam anaknya. Dalam kondisi sedih, dia nangis di kuburan. Lalu datang seseorang di belakangnya ngasih nasihat. Isbiri wahtasibi, sabar dan minta pahala dari Allah Ta'ala. Ibu ini nggak terima ketika dinasihati, langsung mengatakan, ilaika anni, pergi dari sini, nggak usah ngurusi urusanku. Akhirnya orang itu pergi. Lalu sang ibu ini didatangi oleh orang lain. Kamu tahu siapa yang ngasih nasihat kamu tadi, nyuruh kamu untuk sabar tadi? Siapa dia? Nabi SAW. Langsung noleh ke belakang, tapi Rasulullah SAW sudah pergi. Disusul oleh wanita ini. Kemudian dia menyampaikan, ya Rasulullah, saya tadi gini, saya tadi sedih, saya ini. Nabi SAW mengatakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar yang terhitung itu adalah sabar saat pertama kali kau dapat musibah. Karena sedihnya di posisi puncak, sehingga ditahan dengan sabarnya. Baik. Kita kembali ke redaksi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Redaksi ini berdasarkan ayat yang tadi kita baca, surat An-Nahl ayat 98, dan juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan riwayat Muslim dalam sahihnya. Ada orang yang marah kemudian dinasihati oleh Nabi SAW. Dan redaksi ini adalah redaksi yang dipilih oleh aktsarul qurra, oleh mayoritas ahli qiraah. Di antaranya Abu Amr al-Basri, Asim bin Abi Najud, dan itu qiraah yang kita baca ya. Dari siapa? Hafaz an Asim bin Abi Najud. Dari Asim bin Abi Najud al-Kufi, dari Abdullah bin Katsir dan Abdullah bin Katsir al-Makki. Dan jumhur para salaf, jumhur sahabat dan tabi'in seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat yang lainnya, redaksi ta'awud mereka adalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya, redaksi yang kedua. Redaksi yang kedua adalah kalimat a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Redaksi ini berdalil, atau ulama yang menggunakan redaksi ini berdalil dengan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 200. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi minasyaitonir rajim fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Kami ulang ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Dan kalau kamu mendapatkan gangguan dari setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Innahu samiun alim. Sesungguhnya dia zat yang maha mengetahui lagi maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian juga di surat Fussilat ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun
fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Jadi mirip redaksi yang ada di Al-A'raf dengan Fussilat. Kalau di Al-A'raf fasta'id billah innahu samiun alim. Kalau di Fussilat innahu huwas samiul alim. Berarti di situ ada penyebutan dua nama Allah. Yang pertama apa? As-Sami, yang kedua Al-Alim. Lalu kita baca dalam lafaz ta'awud, a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Sehingga kesesuaiannya adalah menyebut dua nama Allah, As-Sami dan Al-Alim, dalam lafaz ta'awud, karena itu nama yang disebutkan oleh Allah ketika Allah Ta'ala mengajarkan ta'awud di surat Al-A'raf dan di surat Fussilat. Dan lafaz ta'awud dengan redaksi yang kedua ini juga disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita baca. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila al-laili fi kana idza qama ila as-salati fil laili yaqul a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail seusai takbiratul ihram beliau mengucapkan a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Baik, bedanya dengan yang pertama apa Pak? Ada tambahan dua nama Allah, As-Sami dan Al-Alim. Kemudian di antara ulama ahli qiraah yang menggunakan redaksi ini adalah Hamzah dan Sahal bin Abi Hatim. Dan ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ini pendapat yang dipilih oleh Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Qala Abu Amr Ad-Dani, salah seorang ahli qiraah, Abu Amr Ad-Dani mengatakan, inna ala isti'malihi amatu ahli al-ada'i min ahli al-haramain wal iraqiyin wasyam. Penggunaan isti'adah dengan lafaz tadi a'udzu billahi samil alim ini banyak dipakai oleh para qurra yang mengajarkan qiraah di Haramain, Mekah dan Madinah. Kemudian iraqiyin oleh orang-orang Irak dan orang Syam. Nah, ini redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga, lengkap seperti yang tadi kita baca. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Dan ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita baca. Dan di sini sebagian ulama memahami redaksi ini dibaca khusus ketika sholat malam. Sedangkan untuk sholat wajib atau sholat sunnah siang hari, maka memakai redaksi atas-atasnya. Sehingga tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafsi berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ada di redaksi isti'adzah ketika sholat malam. Lalu yang ke berapa? 45. Alhamdulillah, enggak ngantuk berarti ya, insyaallah. Hafal insyaallah ya. Yang keempat. Redaksi yang keempat. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ada tambahan Allahummanya. Dan ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu, berarti dari Nabi SAW, di mana beliau pernah mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Baik. Dan redaksi itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya,
dan dinilai sahih oleh Syalbani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Masih ada redaksi yang kelima. Redaksi yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Dan ini yang dibaca oleh Nafi' dan Ibnu Amir serta Al-Kisai. Nafi' qiraahnya Nafi', kemudian Ibnu Amir dan Al-Kisai. Dan redaksi ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga dari Muhammad bin Sirin. Dan ini yang dipilih oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Muslim bin Yasar, dan Al-Qadhi Abu Ya'la serta Ibnu Aqil, dua ulama mazhab Hambali. Selanjutnya yang keenam, masih ada yang keenam ya. Yang kelima tadi gimana lafadznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Rasanya baru dengar pertama ya. Walhamdulillah, itulah manfaat belajar. Ya. Karena tidak sama antara yang tahu dan yang tidak tahu. Ya. Redaksi yang keenam. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Tiga pengantar ini ya. A'udzu billahi al-azim wa biwajhi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW ketika masuk masjid, beliau membaca doa ini. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ketika Nabi SAW masuk masjid membaca ini, dan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syalbani. Dan ada keutamaannya. Siapa yang masuk masjid dan membaca ta'awudz dengan redaksi ini, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. May yahfaz, yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Tafadhal. Masyaallah. Tafadhal. Masih susah ya. Baik. Coba kita hitung, tadi ada 6 ya. Kita sebutkan satu-satu. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan ini riwayat yang paling sahih. Dan ini yang dipilih oleh jumhur ahli qiraah dan jumhur sahabat. Yang kedua, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang tadi kita baca. Yang keempat, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Yang keenam, A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Baik. Dulu para ulama sekali dengar hafal. Kita walhamdulillah sekali dengar bablas. Karena kekuatan hafalan kita jauh di bawah mereka. Dan orang yang seperti ini di zaman sekarang jauh berkurang. Kalau dulu banyak. Sehingga
Ada di antara mereka yang nggak banyak bicara, nggak banyak mau dengar ucapan orang, karena sekali dengar hafal. Belakangan ulama yang seperti itu, dan beliau termasuk ulama belakangan namun sudah meninggal, beliau Asy-Syaikh Ihsan Ilahi Zahir, yang dibunuh oleh orang Syiah, ulama Pakistan. Beliau sengaja nggak mau mendengar berita, nggak mau ngerungokno berita, nggak mau nyetel radio atau televisi, nggak mau. Karena beliau punya keistimewaan. Syekh Ihsan Ilahi Zahir ini sekali dengar hafal, sehingga tidak mau menambah memorinya. Maka beliau ingin lebih fokus Al-Quran, hadis Nabi SAW, perkataan para ulama, dan itu bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh orang masa silam. Namun Allah tinggalkan keistimewaan itu pada sebagian orang di masa sekarang. Baik, selanjutnya kita akan menafsirkan lafaz isti'adzah. Silakan bangun dulu, bangun, yang tidur bangun ya. Insyaallah kajian siang itu ya kayak gini tantangannya. A'udzubillah, aku mohon pelindungan kepada Allah. Mohon pelindungan adalah meminta kepada Allah penjagaan agar tidak terkena apa yang kita takutkan. Ya. Dalam permohonan pertolongan kepada Allah itu ada banyak ragam ya. Ada isti'adzah, ada isti'anah, ada istighatsah. Bedanya apa? Ada isti'adzah, isti'anah, istighatsah. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda ya. Kalau isti'anah, kalau istighatsah, oh itu biasanya mau ujian ya. Mau ujian istighatsah. Kalau isti'anah biasanya mau nikah, isti'anah ya. Kalau isti'adzah ta'awud. Apa bedanya antara isti'anah, istighatsah dengan isti'adzah? Enggak tahu juga enggak apa-apa. Ya beda antara tahu dan yang enggak tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalau isti'adzah apa? Memohon perlindungan untuk potensi bahaya yang belum terjadi. Itu isti'adzah. Kalau istighatsah, memohon agar bahaya yang sudah terjadi dihilangkan. Sehingga kalau istighatsah, bahayanya itu sudah terjadi, sudah mengenai kita, musibah itu sudah mengenai kita. Lalu kita mohon kepada Allah agar bahaya itu dihilangkan. Itu istighatsah. Allah cerita dalam Al-Quran ya, ketika ada orang Kipti dengan Bani Israel sedang berantem, Bani Israel minta tolong ke siapa? Musa. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Orang yang temannya Musa, sama-sama Bani Israel, minta tolong kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya, yaitu orang Mesir. Fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Lalu orang Mesir itu dipukul oleh Musa sekali, mati. Dan itu bagian dari keistimewaan Musa, fisiknya kuat. Sehingga istighatsah itu berlaku jika musibah sudah terjadi, lalu kita minta tolong agar musibah ini dihilangkan. Kalau isti'anah, isti'anah memohon pertolongan, itu digunakan untuk permintaan bantuan agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Jadi isti'anah itu tidak berbicara masalah musibah, tapi berkaitan dengan harapan yang ingin dikehendaki. Hidup bahagia itu kan kuncinya cuma dua, mendapatkan apa yang diinginkan dan dihindarkan dari apa yang ditakuti, gitu aja kan? Hidup bahagia kan cuma dua ini kuncinya ya, mengharapkan apa yang mendapatkan apa yang diharapkan, yang kedua terhindar dari apa yang ditakuti. Ada banyak harapan kita dan ada banyak hal yang kita benci, yang kita takuti.
Bahagia itu ketika apa yang kita harapkan terpenuhi dan apa yang kita takuti terhindarkan dari diri kita. Isti'anah berbicara untuk yang pertama. Kita punya banyak harapan A, B, C, lalu kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, wujudkanlah saya untuk mendapatkan itu. Ya. Pengen lulus cepat, ya. Dipek mantu dosen, misalnya ya. Terus apa lagi? Nanti kuliah di luar negeri, utang lunas dan seterusnya. Itu semuanya adalah isti'anah. Kita minta kepada Allah pertolongan agar apa yang kita harapkan diwujudkan. Baik. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga ketika kalimat ini diucapkan, hadirkan perasaan kita memohon perlindungan kepada Zat yang luar biasa, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu Nabi SAW pernah akad nikah dengan seorang wanita. Setelah selesai akad nikah, beliau menemui wanita ini. Ketika didekati oleh Nabi SAW, wanita ini mengucapkan kalimat apa? A'udzubillahi minka. Aku mohon perlindungan kepada Allah darimu. Langsung Nabi SAW menghindar. Dan beliau mengatakan, laqad udti bi'azim. Engkau telah meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung. Saya nggak berani nyentuh. Karena kalau menyentuh, ini berhadapan dengan Allah Ta'ala yang namanya disebut. Sehingga Rasulullah SAW langsung tidak berani nyentuh, dan wanita ini langsung diceraikan. Ilhaqi bi ahlik. Kalau begitu silahkan pulang ke bapakmu. Makanya hati-hati ya kalimat ini. Sehingga ada orang yang mendekat ke Anda, misalnya teman mendekat, lalu Anda mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nyamplok itu temannya. Apa lo bilang kue setan? Ya. Jadi sebagai bentuk penghormatan kalau ada orang mengucapkan kalimat seperti itu pada kita, A'udzubillahi minka. Kita menghindar. Ada nama Allah yang disebutkan dan dia berlindung kepada nama Allah dari kita, maka kita menghindar. Terlepas dari alasannya benar atau salah. Sebagai bentuk penghormatan kepada Zat yang Maha Agung. Minasyaiton, dari setan. Kata setan ada dua pendekatan bahasa. Yang pertama, setan berasal dari kata syatona yang artinya jauh. Yang artinya jauh. Sehingga setan disebut setan karena dia dijauhkan dari rahmat Allah. Dan jauh dari kebenaran. Sehingga semua setan jauh dari kebenaran. Pendekatan yang kedua disebut setan dari kata syata. Syata yashitu yang artinya binasa. Nah, disebut demikian karena setan adalah makhluk yang binasa disebabkan karena dia menyesatkan umat manusia. Nah, sehingga ada dua asal kata dari kata setan, bisa dari kata syaitana yang artinya jauh karena dia dijauhkan dari rahmat dan jauh dari kebenaran, atau berasal dari kata syata yashitu yang artinya binasa karena dia dibinasakan. Dan setan dalam Al-Quran terkadang digunakan oleh Allah untuk menyebut iblis. Dan sering Allah sebut setan dengan Allah sebut iblis dengan kata setan karena dia puncaknya setan. Kadang Allah gunakan untuk menyebut makhluk yang jahat, baik dari kalangan jin maupun manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan itu kita minta perlindungan dari waswas setan yang berasal dari jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah aku jadikan setiap nabi itu punya musuh setan dari kalangan jin dan manusia. Baik.
Ar-rajim. Rajim maknanya marjum, yang terkutuk. Marjumun artinya yang terajam, yang dirajam, yang terlempar. Disebut rajimun li'annahu marjum. Disebut rajim karena dia dilempari. Dan disifati dengan rajim karena satu, setan itu dilempar dengan bintang ketika mencuri dengar berita dari langit. Lalu muncullah apa Pak? Meteor. Kita lihat meteor. Ahli fisika menyebutnya meteor. Dan seorang mukmin menyebutnya itu adalah bintang yang dilemparkan oleh malaikat untuk mengusir setan yang mau mencuri berita dari langit. Kemudian makna yang kedua, kenapa dia disebut rajim yang artinya yang dilempar? Li'annahu matrudun, karena dia dilempar dari rahmat Allah, sehingga dia dijauhkan dari rahmat Allah. Maka makna rajim yang kedua adalah dia itu dilaknat, dilempari dengan laknat, kemurkaan, dan tidak dirahmati oleh Allah, sehingga dia dilempari dengan keburukan. Dan bisa juga maknanya rajim yang artinya melempar. Maknanya bisa rajim yang artinya melempar dalam arti ay yarjumun nas bil ighwa, karena mereka melempari manusia dengan cara menyesatkan manusia. Baik, ada yang belajar sorof di sini? Sudah belajar sorof? Sudah ya? Wazan fa'il itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Begitu ya? Pernah dengar kalimat ini? Al-masih itu bisa bermakna al-masih, bisa bermakna al-mamsuh. Kalau dipahami al-masih berarti yang mengusap. Kalau dipahami al-mamsuh berarti yang diusap. Hanya dengan satu kata bisa dimaknai dua itu. Baik. Rajim juga begitu, bisa dimaknai rajim, bisa dimaknai marjum. Setan disebut rajim karena dia yang melempar dan dia yang dilempar. Melempar apa? Melempar kesesatan di tengah umat manusia. Dilempari apa? Dilempari dengan laknat, dan dia dilempari dengan apa? Dengan bintang ketika mencuri berita dari langit. Wallahu a'lam. Baik, sementara untuk min hamzihi wa nafthihi wa nafthi insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih ada waktu, jika ada yang mau menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Nah, untuk lafaz ta'awud, apakah kita baca di setiap rakaat ataukah cukup rakaat yang pertama? Lafaz ta'awud digandengkan oleh Allah dengan bacaan Al-Quran. Lafaz ta'awud digandengkan oleh Allah dengan apa? Bacaan Al-Quran. Apa dalilnya? Firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu mau membaca Quran, bacalah ta'awud. Sehingga lafaz ta'awud itu digandengkan dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Baik, kita membaca Al-Quran dalam sholat di rakaat yang keberapa? Di rakaat yang keberapa? Di rakaat yang semua rakaat. Di semua rakaat. Sehingga karena di semua rakaat, maka kita baca ta'awudnya di setiap rakaat. Satu baca ta'awud, rakaat kedua nanti juga sama baca ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. Karena bacaan Quran yang kita baca dalam sholat adalah Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat Syekh Albani dan beberapa ulama yang sependapat dengan beliau. Pendapat yang kedua, bahwa ta'awud hanya dibaca sekali di rakaat pertama saja. Begitu selesai takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ta'awud, terus baca Al-Fatihah. Lah terus rakaat kedua, ketiga, dan keempat juga membaca Al-Quran. Betul.
tapi ta'awudnya sudah diwakili di rakaat yang pertama, sehingga tidak perlu diulang lagi. Dan alasan yang kedua adalah bahwa disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika bangkit ke rakaat berikutnya, beliau langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti di situ tanpa dohirnya, tanpa ta'awud. Dan ini pendapat yang kedua. Namun wallahu alam, saya lebih memilih pendapat yang pertama, sehingga ta'awud itu dibaca berulang setiap rakaat dalam salat. Meskipun ada pendapat kedua yang tadi kita sampaikan. Wallahu alam. Cukup? Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.